Oke, eh, kita akan membahas terkait persamaan reaksi redoks. Baik, sebelumnya persamaan reaksi redoks ini terdapat dua cara yang umum dipelajari, yakni ada cara setengah reaksi dan juga cara bilangan oksidasi. Nah, preferensi setiap orang tentunya tentu saja berbeda, eh, juga tergantung kebutuhan dan juga kekompleksan reaksi yang ada. Secara umum, paling mudah atau ini menurut saya pribadi, yakni setengah reaksi itu lebih mudah dan juga bisa dibilang lebih teliti seperti itu untuk orang yang sulit ketika em, mencari bilangan oksidasi dari suatu spesies seperti itu. Jadi secara umum cara setengah reaksi ini lebih mudah dilakukan untuk pemula begitu atau orang yang tidak terbiasa dan juga lebih mudah untuk reaksi yang sederhana dan juga sampai kompleks juga masih bisa. Sementara untuk cara bilangan oksidasi ini cenderung lebih cepat, seperti itu lebih cepat dan juga lebih efisien dalam segi waktu seperti itu. Baik, kita kupas satu persatu bagaimana cara setengah reaksi dan juga cara bilangan oksidasi. Baik, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, pada dasarnya kita belajar terlebih dahulu dari suasana asam. Pada suasana asam, pertama yang dilakukan adalah samakan jumlah atom. Yang dimaksud di sini adalah jumlah atom selain O dan H. Jadi selain O dan H perlu disetarakan dulu, misalkan ada spesi mangan, perlu disetarakan atom mangannya. Misalkan ada spesi berupa Cu, maka perlu disetarakan atom Cu-nya dan atom-atom yang lain apabila ada. Misalkan S juga perlu ditambahkan eh, S seperti itu. Kemudian samakan atom O terlebih dahulu, yakni dengan cara menambahkan spesi H2O pada sisi yang kekurangan O. Baik, setiap kekurangan O ditambahkan H2O. Apabila kekurangan 2O, maka ya 2H2O, dan seterusnya. Kemudian untuk setelah ditambahkan H2O, yakni tambahkan H+, atau kita samakan H dengan cara menambahkan H+, atau spesi H+, pada sisi yang kekurangan H. Yakni misalkan kekurangan 1H atau kekurangan berapa H, maka dihitung sebagai NH+, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah samakan muatan, yakni ditambahkan elektron pada sisi yang lebih positif. Kemudian samakan elektron kedua reaksi agar hilang ketika dijumlahkan. Kemudian tambahkan tambahkan kedua reaksi. Jadi yang dimaksud di sini apa? Jadi kalau ada persamaan reaksi, kita bagi jadi dua, yakni reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Masing-masing dipisahkan kedua reaksi tersebut, maka sesuai namanya ini setengah reaksi. Jadi reaksi reduksi sendiri, reaksi oksidasi sendiri. Kemudian setelah masing-masing itu ditulis, kemudian masing-masing dijumlahkan. Nah, ini dimaksud. Samakan elektron kedua reaksi, jadi elektron nanti ada masing-masing elektron seperti itu. Nanti kita cek studi kasusnya. Nanti masing-masing harus sama jumlah elektronnya agar ketika dijumlah elektronnya tidak ada. Maksudnya tidak ada di persamaan akhirnya. Baik di kanan maupun di kiri tidak ada elektron seperti itu. Di kiri tidak ada tertulis elektron, di kanan tidak tertulis elektron. Seperti itu yang dimaksud nomor 5 dan nomor 6. Baik, pada suasana basah pada dasarnya awalnya sama. Saya buat lebih mudah di sini. Pada awalnya sama. Kemudian sama juga di sini. Samakan muatannya juga sama. Hanya berbeda di sini saja. Nomor 5, yakni tambahkan OH- pada ruas sebanyak jumlah H+. Jadi jadi intinya adalah ketika ada 4 H+, misalkan seperti itu, misalkan seperti ini. Nah, kita perlu menambahkan OH- sebanyak 4 kali, sebanyak jumlah H+. 4 OH- ditambahkan di sini, kemudian di sebelah kanan juga 4 OH-. Nah, seperti itu bagi yang dimaksud pada nomor 5. Ketika H+ dan OH- ini ada, kita ingat bahwa H+ dan OH-
itu akan membentuk spesi H2O. Jadi 4H2O. Kemudian yang di sebelah kanan 4OH. Seperti itu. Ini masih ada yang lain ya, kanan. Nah, itu yang dimaksud nomor 5. Kemudian nomor 6 dan 7 ini sama seperti nomor 5 dan 6, kurang lebih. Itu cara setengah reaksi. Cukup mudah. Kita coba untuk masuk ke dalam studi kasus. Contoh soal di sini MnO4- plus Fe2+ menjadi MnO2 plus Fe3+. Kita pecah masing-masing menjadi setengah reaksinya. Cara menentukan setengah reaksinya bagaimana? Pertama, kita tidak perlu peduli dulu reduksi dan oksidasinya yang mana, karena ini cara setengah reaksi seperti itu ya. Yang penting kita pecah jadi dua reaksi. Oke, kita pecah dari dua reaksi. Misalkan di sini ada H plusnya atau ada H2O-nya, nah kita abaikan dulu, kita tidak masukkan. Jadi hanya spesi-spesi yang atom utama atau spesi utama. Misalkan di sini MnO4-, kemudian MnO2. Nah, ini jadi satu. Tidak mungkin MnO4-, misalkan, tiba-tiba menjadi Fe. Itu kan tidak mungkin. Ya, ini tidak dimungkinkan. Jadi hanya dimungkinkan Mn ya, di kanan ada Mn, di kiri juga ada Mn. Seperti itu kan. Itu logisnya, seperti itu. Kemudian Fe2+ menjadi Fe3+. Baik. Setelah kita masing-masing pecah jadi masing-masing setengah reaksi, kita coba pakai step yang tadi. Yang pertama, samakan dulu muatan, eh, mohon maaf, samakan dulu atom selain O dan H. Di sini Mn sama-sama di kanan dan kiri sama, Fe juga sama-sama satu atom, maka kita tidak perlu menyamakan atom selain O dan H. Lalu kita samakan atom O terlebih dahulu. Atom O di kiri ada 4, di kanan masih ada 2. Maka kita perlu tambah atom O-nya, yakni sebanyak 2, dengan cara menambah 2H2O. Sementara yang di sini karena tidak ada atom O-nya, jadi kita tidak tambahkan terlebih dahulu. Baru setelah itu eh, kita cek atom H. Atom H di sebelah kanan itu sebelumnya ada 4 atom H, yakni dari H2O ini. 2 dikalikan 2 jadi 4. Nah, kemudian kita tambahkan H plus sebanyak jumlah H yang kurang. Karena di sini tidak ada H, di sebelah kiri berarti kekurangan 4H ya. Sebelah kiri kita tambahkan 4H plus, seperti itu. Untuk yang Fe2 plus tidak ditambah H karena tidak ada spesi H. Setelah itu, kita samakan elektron di kiri dan kanan reaksi. Atau muatannya kita samakan. Kita cek di sini muatannya. Mohon maaf, seperti ini saja biar lebih enak. Muatan dari sebelah kiri minus ditambah 4 plus. Jadi di sini muatannya 3 minus. Yang di kanan 0. Yang di Fe di sini 2 plus. Di sini 3 plus. Seperti itu. Kita ingat bahwasannya hampir tidak dimungkinkan itu untuk proton seperti itu. Jadi hanya elektron ya kan. Elektron ditambahkan pada muatan yang lebih positif. Misalkan yang di atas, yang di MnO4 minus, itu kita tambahkan 0 dan 3 minus lebih besar 0 kan. Maka, mohon maaf ini 3 plus ya, bukan 3 minus. Karena 4H plus ditambah minus jadinya 3 plus. 3 plus sama 0 jadinya lebih besar 3 plus. Kita tambahkan 3 elektron. Ya, agar sama ya. 3 plus tambah 3 elektron, 3 plus tambah 3 dikurangi 3 sama dengan 0, sama jadinya. Kemudian yang untuk Fe di sini tinggal kita tambahkan elektron. Seperti itu. Cukup mudah. Jadi seperti ini ya. Muatan kita cek lagi muatannya, atom-atomnya kita cek terlebih dahulu, kita cek terlebih lagi. Nah, ini yang menyebabkan setengah reaksi itu cukup memerlukan waktu lama seperti itu ya. Jadi di sini sudah minus 1 plus 4 jadinya 3 plus 3 kemudian dikurangi elektron jadinya 0. Di kanan juga 0. Jadi sudah sama ya muatannya. Kemudian untuk yang Fe2 plus di sini 2 plus, sebelah kanan 3 plus kurangi 1 jadi 2 plus. Oke. Muatannya sudah sama antara kiri dan kanan masing-masing. Baik. Setelah itu Mas
kita samakan elektronnya antara atas dan bawah seperti itu, atau reaksi satu dan reaksi dua. Karena di sini ada 3 elektron, di sini ada 1 elektron, kita pakai prinsip KPK ya, kelipatan persekutuan kecil, sebagaimana yang kita pelajari waktu SD atau SMP seperti itu. Kita kalikan yang di bawah ini dengan 3 semuanya. Semua dikalikan koefisien 3, jadi ya 3Fe2 plus menjadi 3Fe3 plus 3 elektron. Nah, berlaku juga, misalkan ada spesies yang sama antara kiri dan kanan, maka kita coret yakni ada elektronnya sama antara kiri dan kanan, seperti ini. Nah, jadi ketika dijumlahkan, hanya tersisa MnO4 minus plus H plus 3Fe2 plus menjadi MnO2 plus 2H2O plus 3Fe3 plus. Kemudian tidak lupa tuliskan fasanya. Karena saya di sini tidak menuliskan fasa agar lebih cepat seperti itu ya dalam membuatnya. Dimohon ketika teman-teman dalam mengerjakan suatu soal atau sejenisnya dituliskan fasanya. Misalkan di sini aqueous, di sini aqueous, di sini aqueous, kemudian di sini solid, kemudian di sini liquid, kemudian di sini aqueous. Lebih baiknya dituliskan seperti itu ya. Karena nanti biasanya akan terpakai dalam soal elektrolisis ataupun dalam soal yang berkaitan dengan itu yakni deret volta atau semacamnya. Kemudian hal yang sama kurang lebih yakni ketika dalam suasana basah ya dari yang ini ya, jadi yang dari asam itu kurang lebih sama. Kemudian perbedaannya adalah di sini kita tambah OH minus pada spesies yang mengandung eh, menambahkan OH minus sebanyak 4 H plus, sebanyak H plusnya. Jadi misalkan di sini ada H plus sebanyak 4, maka kita tambahkan 4 OH minus di kiri dan di kanan. Baik, harus di kiri dan di kanan. Karena di Fe2 plus ini tidak ada H plus, maka kita abaikan. Nah, ketika ada 4 H plus dan 4 OH minus, jadilah 4H2O. Baik, cukup mudah ya. Nah, karena di kiri dan di kanan ada 4H2O dan 2H2O, ini kan spesies yang sama. Semacam kita mengurangi gitu ya, mengurangi di sini 4 dikurangi 2. Maka yang di kiri ada 2, yang di kanan 0. Seperti itu. Itu prinsip hanya pengurangan penambahan seperti itu saja. Baik, setelah itu kita sama-sama seperti nomor 6 seperti itu ya. Kita samakan muatannya, ini dikalikan 3, yang atas dikalikan 1 seperti itu. Nah, koefisiennya jadi 3 yang Fe, kemudian ketika kita jumlah, kita jumlah reaksinya, jadilah seperti ini. Baik, kurang lebih itulah cara setengah reaksi. Sangat mudah dan menyenangkan untuk setengah reaksi. Baik, em, yang selanjutnya yakni ada reaksi, mohon maaf, cara menyamakan reaksi redox dengan cara bilangan oksidasi atau bilox. Jadi disingkat sebagai bilox. Yang pertama, yakni bila reaksi molekul bukan ion, menentukan perubahan bilox dan jumlah elektron yang terlibat, kemudian penyetaraan elektron pada bilox total, kedua zat yang berubah, kemudian penyetaraan jumlah atom lain selain O dan H, barulah samakan jumlah atom O-nya. Nah, apabila reaksi ion, samakan atom yang terlibat redox, kemudian setarakan jumlah elektron antar redox, bilox total, kemudian setarakan muatan di kedua ruas, muatan yang lebih kecil diberi H+, muatan yang lebih besar diberi OH-, kemudian setarakan dengan H2O. Bagaimana penerapannya? Karena kalau hanya seperti ini mungkin agak bingung seperti itu ya. Kita coba langsung saja ke studi kasusnya. Oke, baik. Di sini ada KMNO4, FeCl2 plus HCl, MnCl2, FeCl3, KCl, H2O. Kurang lebih sepertinya reaksinya sama sebenarnya. Seperti yang tadi. Nah, oke. Baik, yang pertama kita tuliskan reaksi ulang ya. Kita
Eh, Kemudian kita cek biloxnya. Mungkin teman-teman bagaimana cara menentukan bilox? Yang pertama biasanya dimulai dari em, yang jelas ya. Yang jelas itu golongan 1A, 2A, ini jelas dia plus 1, dia plus 2. Kemudian O itu kebanyakannya minus 2. Kemudian mungkin H itu kebanyakannya plus 1, seperti itu ya. Kemudian yang jelas, yang tidak kalah penting adalah setiap bentuk dari unsur, misalkan H2 itu biloxnya 0, atau O2 itu 0. Seperti itu ya. Udah, baik, contoh di sini, KMNO4, kita cari bilox dari biasanya logam ya. Kita mainnya di logam. Eh, Contohnya di sini KMNO4. Di sini kan ada K. K itu plus 1. O itu minus 2 dikalikan 4. Jadinya di sini minus 8. Minus 8 tambah 1 jadinya plus 7 untuk mangan. Agar muatannya 0 seperti itu ya. Karena di sini dia ada muatannya. Jadilah plus 7 ya di sini ya. FeCl2. Nah, Cl ini karena dia di golongan 7A, maka dia minus 1 dikalikan 2 jadinya minus 2. Kemudian Fe di sini jadinya plus 2. Udah, sama hal yang berlaku untuk Mn di sini, dia plus 2 karena di sini minus 2 ya. Kemudian Fe di sini dia jelas plus 3 seperti itu. Udah. Yang lain biasanya ya, reaksi redoks itu jelas hanya oksidasi satu, reduksi satu seperti itu ya. Kemudian kita cek em, perubahan biloxnya, perubahan bilangan oksidasinya. Dari plus 7 ke plus 2, yakni sama-sama mangan ya, MN. eh, dari plus 7 ke plus 2, plus 5 elektron. Kemudian FeCl2 ke FeCl3, di sini kita kurangi satu elektron seperti itu. Atau bisa dibilang eh, di sebelah kanan ini nambah satu elektron seperti itu ya. Kita samakan muatannya, kita samakan elektronnya yang saya maksud, yakni dengan cara sama seperti konsep awal tadi yang di setengah reaksi yang dipakai KTK. 5 elektron sama satu elektron, yakni kita kalikan 5 untuk yang satu elektron. Ya, kita kalikan 5 jadinya seperti ini. Nah, karena ini dikalikan 5, ini harus juga dikalikan 5 ya. Dikalikan 5, ini juga dikalikan 5. Maka, nah, seperti ini koefisiennya ya. Koefisien jadi 5 ya, oleh satu tadi. Baru kita setarakan eh, di sini muatan H terlebih dahulu ya. Kita cek coba yang di tadi benar pernyataan jumlah atom lain selain O dan H karena sudah sama, samakan jumlah atom O-nya ya. Jumlah atom O-nya terlebih dahulu. Apakah sudah sama? Ini ada 4. Baik. Sebentar. Ini saya mungkin pakai cara yang lain ya. Kalau di sini O dan H-nya bisa kebalik-kebalik seperti itu ya. Jadi aman sepertinya. Ini kenapa saya pakai 8 langsung ke 8 HCl? Sebentar. Eh, Baik. Oh, kita samakan muatan dari Cl ya, bukan dari H-nya. Mohon maaf. Cl-nya. Nah, kita samakan atom-atom lain selain U dan H ya. Ada sedikit kelupaan saya. Di sini jumlah Cl di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita cek. Cl2 dikalikan 5 jadi 10. Kemudian di kanan ada 2 tambah 15 jadinya 17. Tambah satu lagi. Berarti 18 ya. Ini ada satu lagi. Berarti 18. K-nya sudah sama.
kiri dan kanan. Fe sudah sama, eh, Mn sudah sama. Nah, berarti tinggal Cl ya. Cl di sini. Nah, di sini ternyata Cl-nya ini satu ya. Berarti harusnya, nah barulah ini didapatkan kenapa 8 HCl seperti itu. Baik. Em, ketika itu kita cek Cl-nya nanti sama untuk prosedur nomor 3 tadi ya. Baik. Selanjutnya prosedur nomor 4 yakni samakan atom O. Baik. Kita samakan atom O-nya yakni dengan cara H2O-nya di sini ya jelasnya. O di sini di kiri ini ada 4 ya. Di sebelah sini masih ada satu saja, berarti ini ditambahkan 3 atau jadi 4 H2O. Maka hasilnya di sini 4, di sini juga 4. Baik, cukup itu saja untuk setengah reaksi untuk bilox. Baik, kita coba contoh soal yang lain yakni Cl2 dengan ini namanya reaksi proporsionasi atau disproporsionasi, saya cukup agak lupa ya untuk penamaannya. Intinya di sini ada reaksi reduksi dan oksidasi berasal dari satu spesies yang sama. Ini bagaimana? Cara untuk apabila ingin menggunakan dengan bilox, yakni kita masing-masing anggap aja di sini kita kalikan dua terlebih dahulu. Kita kalikan dua menjadi 2Cl, 2Cl minus, 2ClO3 minus. Maka 2Cl2 ini sebenarnya kan masing-masing Cl2, Cl2 seperti itu ya. Anggap aja seperti ini, jadi 2Cl minus dan 2ClO3. Nah, kita anggap seperti itu anggapannya. Jadi dari 2Cl2 menjadi Cl2 tambah Cl2 seperti itu. Nah, baik. Oke. Lalu di sini kita cek biloknya jelas Cl2 ini 0, kemudian Cl2 di sini juga 0 dan Cl minus di sini minus 1 sebelum dikalikan dengan koefisien ya tentu saja. Kemudian Cl di sini berapa? Karena di sini minus 2 dikalikan 3 jadi minus 6. Kemudian karena muatannya 1 jadinya di sini harus plus 5 ya. Plus 5 minus 6 jadi kan minus 1 seperti itu ya. Nah, barulah kita ingat bahwa harus bilox total. Bilox total itu apa? Yaitu bilox dikalikan dengan koefisiennya. Ya, itu yang perlu saya tekankan karena kebanyakan orang lupa untuk mengalihkan dengan koefisiennya. Sehingga hasilnya juga salah seperti itu. Di sini kita kalikan minus 1 dengan 2 jadilah minus 2 plus 5 dikalikan 2 jadilah plus 10. Baik, selanjutnya sama seperti prosedur sebelumnya, yakni kita samakan elektronnya. Karena di sini ada dua elektron, perubahannya dari 0 ke minus 2, 0 ke plus 10, karena ini 2 ya perubahannya. Kalau yang di bawah ada 10 perubahannya. Agar sama KPK-nya, ya, ini dikalikan 5, agar elektronnya sama ya, antara yang di sini sama yang di sini, antara yang reduksi dan oksidasi. Seperti itu. Jadilah karena dikalikan 5 di sini dikalikan 5 dikalikan 5 ya. Jadilah di sini 5Cl2 di sininya 10Cl minus. Barulah kita pakai, nah, barulah kita pakai eh, yang cara yang kedua tadi ya. Bukan cara yang pertama, karena yang cara pertama itu untuk yang reaksi molekul itu, apabila bukan dalam bentuk ion ya. Nah, apabila kita merubah dalam bentuk ion juga cukup susah seperti itu. Apabila reaksi ion dalam bentuk ion ya, maka muatan yang lebih kecil diberi H+, atau muatan yang lebih besar diberi OH- dalam suasana basah. Jadi tinggal kita cek suasana asam atau basah. Seperti itu. Kita kembali ke soal tadi. Nah, karena tadi suasana basah, eh, lalu kita tambahkan, kita cek muatannya gitu ya. Maksudnya saya. Kita cek muatannya di sini muatannya 10Cl minus
tambah 2 minus ya, jadinya 10 minus, tambah 2 minus, jadilah 12 minus. Ya, di sebelah kanan, sementara yang kiri 0. Jadi kita perlu menambahkan eh, OH minus sebanyak 12. Jadilah seperti ini. Baik. Apabila suasana asam berarti nanti ditambah 12H plus di sebelah kanan ya. Kalau di pola OH minus berarti di sebelah kiri. Gitu. Oh ya, apabila tidak ada keterangan suasana asam atau suasana basa, maka dianggap dia suasana asam. Ini yang perlu dalam mengerjakan soal ya, tentu saja. Baik. Selanjutnya kita samakan eh, atom O-nya. Atom O di sebelah kiri ada 12, di sebelah kanan di sini ada 3 dikalikan 2 jadinya 6. Maka kita tambahkan 6H2O di sebelah kanan agar sama-sama apa itu? Sama-sama atom O-nya menjadi 12. Gitu. Oke, kita tinggal gabungkan saja. Karena ini Cl2 tambah 5Cl2 jadilah 6Cl2 ya. Seperti itu. Plus 12OH minus jadilah 2Cl minus plus 2ClO3 minus plus 6H2O. Baik, intinya hal yang perlu diperhatikan saat menciptakan redoks, jumlah atom unsur yang mengalami redoks. Ini yang penting, baik setengah reaksi maupun biloks, jumlah atom unsur yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan harus sama. Yang kedua, jumlah elektron atau naik turunnya biloks atau biloks total itu jangan dilupakan. Maksudnya adalah biloks total tadi perlu diingat yakni biloks dari spesi atau dari atom tersebut, misalkan Mn tadi plus 6 menjadi plus plus 2 seperti itu ya. Apabila ada koefisiennya, kita perlu mengalihkan dengan koefisien. Nah, ini dimaksud dengan biloks total. Kemudian nomor 3 yakni jumlah atom selain yang mengalami redoks. Selain yang mengalami redoks itu apa? Ya misalkan tadi ada O, ada juga K, ada juga Cl yang di soal yang KMN4 tadi, ada juga yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jangan sampai kita eh, menyamakan atom unsur yang mengalami redoks, tapi tidak menyamakan atom selain yang mengalami redoks. Itu. Kemudian yang keempat, dalam suasana basa atau asam, bila dalam ion, bila dalam molekul tidak perlu memperhatikan medium asam atau basa. Yang saya maksud di sini karena biasanya sudah diketahui gitu ya. Sudah diketahui dia pakai H2O, pakai OH minus atau yang lain itu sudah diketahui. Jadi tidak perlu memperhatikan untuk dalam molekul. Tapi apabila dalam ion perlu diketahui suasana basa atau asam. Karena kita kalau basa ya pakai OH minus, kalau asam ya pakai H plus. Apabila tidak ada keterangan dalam soal ataupun esai ataupun apalah, itu kita kembalikan ke suasana asam saja. Itu semacam bukan kesepakatan sih, lebih ke keumuman saja. Kemudian yang tidak kalah penting ya ini jumlah atom O dan H. Itu dengan cara entah menggunakan H plus atau OH minus tadi yang kita sebutkan tadi dan juga H2O. Intinya penyamaan O dan H ada di tiga spesi ini. H plus, OH minus atau OH minus dengan H2O. Ini seperti itu. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Mohon maaf apabila tadi ada salah perkataan atau ada sedikit lupa. Baik, terima kasih.